Shalom Bapak Ibu Saudara, bersyukur kepada Tuhan kita bisa merenungkan firman Tuhan bersama di GKK Menyapa pagi ini. Mari sebelum kita merenungkan firman, mari berdoa. Kristus Yesus Tuhan kami, tolong ingatkan kami bahwa Engkau yang paling berharga, yang pertama dan terutama bagi kami. Amin. Saudara, firman Tuhan pagi ini diambil dari Kolose 1 ayat 27 sampai pasal 2 ayat yang ke-7. Saya akan membaca Kolose 1 ayat 27 dan pasal 2 ayat yang ke-4. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Pasal 2 ayat 4, hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Bapak Ibu Saudara, sama seperti anak kecil yang tergoda dengan satu genggaman permen dari penjahat, demikian jemaat Kolose tergoda untuk meninggalkan iman mereka dan berpaling pada pengharapan dan janji-janji palsu dari pengajar dan kepercayaan palsu yang ada saat itu. Sebagian dari jemaat di Kolose percaya dan ingin untuk mengenal kebenaran lebih dalam lagi melampaui Injil Kristus. Sebagian dari mereka percaya bahwa ada roh-roh yang menguasai pohon, gunung, dan sungai, dan lain-lain. Sebagian dari mereka percaya ketika ada orang yang berkata, saya tahu banyak hal rahasia, misteri, dan mistis. Saudara, mereka melakukan berbagai macam praktek hukum Taurat dan mencampurkan penyembahan-penyembahan berhala ke dalam iman mereka. Dengan melakukan semua itu, maka Kristus kehilangan harga dan keutamaannya bagi jemaat Kolose. Saudara, Kristus menjadi sekedar satu lagi tambahan daripada dewa-dewa, daripada koleksi dewa-dewa jemaat Kolose untuk mereka sembah. Mereka menganggap sepi hikmat, kekayaan, dan kemuliaan daripada rahasia Allah yang telah dinyatakan di antara bangsa-bangsa, yaitu Kristus ada di tengah-tengah mereka. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Oleh karena itu, Paulus berusaha memperbaiki kesesatan ini dengan menekankan keutamaan Kristus. Saudara, ungkapan Kristus ada di tengah-tengah kamu atau Christ in you memiliki makna bahwa semua orang percaya, baik itu Yahudi atau non-Yahudi, mereka memiliki hubungan yang intim dengan Kristus. Melalui iman, mereka ikut atau terhitung di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Sebagai hasilnya, sudah pasti mereka memiliki pengharapan akan kemuliaan di akhir nanti. Saudara, pesan Paulus sangat jelas di sini, yaitu jemaat di Kolose tidak perlu mencari misteri atau janji lain, sebab pengungkapan akan misteri agung dan pengharapan yang pasti sudah ada di tengah-tengah mereka, yaitu Kristus saja dan Kristus sendiri. Saudara, Paulus juga mengatakan Kristus ada di tengah-tengah kamu. Sekalipun kata Yunani dari kamu yang digunakan di sini adalah orang kedua tunggal, tetapi dari awal kita bisa lihat bahwa Paulus berbicara kepada satu jemaat atau satu kumpulan orang-orang percaya yang ada di Kolose. Kristus memang ada di masing-masing pribadi atau masing-masing individu orang percaya di Kolose. Tetapi di sini Paulus berbicara tentang Kristus yang ada di tengah-tengah persekutuan atau komunitas orang-orang percaya di Kolose. Saudara, oleh karena itu Paulus berkata di pasal 2 ayat 2 bagian A, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih. Terjemahan lain berkata, supaya hati mereka dirajut bersama di dalam kasih. Ini penting karena ketika hati jemaat Kolose dirajut bersama di dalam kasih, maka Paulus berkata di pasal 2 ayat yang ke-2b sampai 3, mereka akan menikmati segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Saudara, mari pikirkan bersama.
Masihkah Kristus cukup dan yang terutama di dalam hati kita? Sama seperti jemaat di Kolose, kita bisa lupa bahwa kita sudah memiliki Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Kita bisa melupakan Kristus dan tertarik dengan hal-hal yang lain selain Kristus. Kita bisa bernyanyi, salib di depan, dunia di belakang. Tetapi setelah selesai nyanyi, mungkin kita balik badan. Nah, akhirnya dunia yang di depan, salib, beserta Kristus menjadi yang di belakang. Bapak Ibu Saudara, kita mungkin berkata, oh, dulu Kristus selalu cukup, selalu yang terutama dan yang pertama. Tetapi semuanya berubah ketika COVID-19 menyerang. Semua berubah ketika keadaan sulit, ketika kesenangan atau kemakmuran datang menyerang. Semua itu memaksa kita untuk membelakangi Kristus dan mengutamakan yang lain. Saudara, tegakah kita menurunkan harga dan keutamaan Kristus, kemudian menggantikan itu dengan hal yang lain? Sedangkan Kristus sendiri telah sampai mati mengutamakan keselamatan jiwa kita dengan menanggung di dalam dirinya sendiri penghukuman kita. Bapak Ibu Saudara, mari jangan biarkan masalah, sakit penyakit, susah atau senang melunturkan semangat kita untuk bersatu bersama dalam kasih dan bersekutu di dalam satu komunitas gereja Kristus. Mari datang beribadah, datang ke gereja bersama kita meninggikan Kristus. Biarkan di dalam diri kita menyala semangat dan kerinduan untuk kita bersama-sama bersekutu intim bersama Kristus dan gerejanya. Amin, mari kita berdoa. Tuhan, biarlah Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan tetap menjadi yang terutama dan pertama di dalam hati kami dan di dalam gereja kami. Amin.